Salam kepada Bapak dan Ibu dosen penguji. Nama saya Jeki dari Arsitektur 16 dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang karya DBR saya yang berjudul Perancangan Arsitektur Kontemplatif melalui Strategi Cahaya dan Suara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, kajian teori, studi preseden, analisa tapak, dan juga konsep perancangan. Berikut presentasi saya. Fenomena yang diteliti pada karya DBR ini adalah perkembangan zaman dan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan kehidupan desa yang atmospheric oriented dan kehidupan kota yang visual oriented. Dari perbedaan tersebut, satu hal yang paling dibutuhkan oleh orang kota adalah asupan emosional. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah ruang kontemplatif yang dapat menjadi area untuk menjauh dari hiruk-pikuknya kota. Jika ditanya, di mana untuk mengalami pengalaman kontemplatif, orang-orang pasti menyebut tempat sakral seperti gereja ataupun masjid, dan benang merah antara keduanya adalah arsitektur. Untuk menitik beratkan perhatian pada arsitektur, maka penelitian ini akan mencari tahu apa faktor-faktor yang menyebabkan sebuah arsitektur sakral dan kontemplatif murni dari arsitekturnya, tanpa pengaruh agama ataupun ketuhanan. Menurut Louis Kahn dan Juhani Pallasmaa, dua faktor yang paling penting pada pembentukan atmosfer arsitektural adalah cahaya dan suara. Maka keduanya akan menjadi teori yang dipelajari pada penelitian ini. Yang akan menjadi fokus penelitian adalah teori suara aural yang mempelajari hubungan suara terhadap atmosfer dan teori cahaya alami. Cahaya memiliki 4 karakteristik yang dapat dimanipulasi untuk menghasilkan efek tertentu. Karakteristiknya adalah refleksi, difusi, transmisi, dan intensitasnya. Selanjutnya adalah teori komposisi cahaya oleh Graves, yang menimbulkan perasaan kesakralan dari sebuah arsitektur. Dengan memanipulasi karakteristik cahaya sebelumnya, kita dapat menciptakan komposisi cahaya ini. Ada 7 komposisi yakni ethereality, sequence, veils of glass, dissolution, channelization, silent suffusion, dan luminescence. Seperti cahaya, suara juga memiliki properti yang dapat dimanipulasi seperti geometri dan jenis materialnya. Dengan memanipulasinya, kita dapat menciptakan sonic effects yang memiliki kualitas atmosferik. 6 sonic effects yang dapat berkontribusi kepada kualitas kontemplatif ruang adalah attraction, filtration, cutout, imitation, drone, dan mass. Sedangkan untuk teori dasar penelitian ini adalah teori tentang elemen dan properti kontemplatif. Menurut Moir, sebuah ruang kontemplatif harus memiliki 3 elemen dasar. Center yaitu area seseorang menghuni, reference yaitu titik acuan perhatian seseorang, dan frame yaitu batasan fisik ruang kontemplatif. Dengan memerhatikan strategi cahaya dan juga suara dalam perancangan ketiga elemen tersebut, maka kita dapat menciptakan properti-properti kontemplatif Moir, yakni imageability, inhabitability, tranquility, movement, detachment, security, dan accessibility. Properti kontemplatif tersebut akan mendukung terjadinya aktivitas kontemplatif. Selanjutnya, kami akan memasuki studi preseden. Studi preseden pertama adalah Vitra Campus Conference Pavilion. Walau merupakan sebuah conference pavilion, bangunan ini tetap memiliki kualitas kontemplatif. Komposisi cahaya yang digunakan adalah channelization, dissolution, dan ethereality. Channelization dengan penyorotan cahaya melalui bukaan dari atap maupun dinding, dissolution dengan menggunakan daun pohon sebagai shading, dan ethereality dengan menggunakan dinding tinggi. Di sisi lain, sonic effects yang diciptakan adalah filtration menggunakan dindingnya yang masif dan solid, dan juga cutout karena konfigurasi ruangnya. Salah satu hal yang menarik dari preseden ini adalah penciptaan batasan atau frame dengan menenggelamkan bangunan. Properti kontemplatif yang tercipta di sini adalah imageability, inhabitability, tranquility, movement, detachment, dan accessibility. Selanjutnya adalah Winhover Contemplative Center. Komposisi cahaya yang ada di sini adalah channelization cahaya melalui bukaan dari atap, dissolution oleh tumbuhan sekitar, sequence dengan bukaan yang bervariasi, dan ethereality dengan menciptakan bayangan melalui atap. Untuk sonic effects-nya yang berbeda di preseden ini adalah adanya efek drone dari latar suara dengan menggunakan air mancur. Efek drone ini menciptakan beberapa properti kontemplatif seperti tranquility, inhabitability, dan detachment. Selain itu, ada juga sonic effects filtration akibat pohon-pohon di sekitar. Di preseden terakhir adalah Church of the Sacred Heart. Beda dengan preseden sebelumnya, strategi perancangan suara dan cahaya yang digunakan di sini lebih spesifik dan sedikit. Ini membuktikan bahwa tidak perlu banyak strategi untuk menciptakan sebuah ruang kontemplatif jika dirancang dengan baik.
Inti dari perancangan preseden ini adalah penggunaan double frame yang terdiri dari kaca dan kisi-kisi kayu. Ini menghasilkan efek cahaya veils of glass dan silent suffusion karena atmosfer cahayanya yang merata. Karena double frame, sonic effect filtration juga terbentuk. Berikut adalah katalog strategi perancangan yang didapatkan dari studi preseden. Terlihat di sini ada katalog strategi perancangan dasar elemen kontemplatif. Dan di sini ada katalog strategi perancangan properti kontemplatif melalui cahaya. Selanjutnya kita memasuki analisis tapak. Tapak yang dipilih di sini adalah Taman Cattleya di Jakarta Barat. Taman ini dikelilingi oleh jalan besar dan jalan tol. Ia terletak di tengah-tengah kota yang memiliki tata guna lahan yang cukup merata dengan ada perdagangan, perumahan, pelayanan umum, dan juga mixed use. Sesuai peta ini, Taman Cattleya dapat dibagi menjadi dua zona. Zona utara yang aktivitasnya lebih sedikit dengan ukuran 9.000-an meter kuadrat dan zona selatan yang aktivitasnya lebih ramai dengan area 47.000-an meter kuadrat. Yang akan menjadi area perancangan adalah pada zona utara yang lebih kecil dan lebih sedikit aktivitasnya. Alasannya akan dibahas di depan. Taman Cattleya dengan sendirinya sudah memiliki berbagai macam properti kontemplatif yang memungkinkan adanya pengalaman kontemplatif. Namun karena perancangan yang kurang spesifik, seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas yang terjadi pada Taman Cattleya menjadi bervariasi dan menyimpang dari kegiatan kontemplatif, terutama pada Taman Cattleya bagian selatan. Dengan lingkungan yang dikelilingi oleh elemen alami, Taman Cattleya merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk mengakomodasi kegiatan kontemplatif. Ada sebuah perancangan khusus yang diciptakan untuk mengakomodasi kegiatan kontemplatif pada Taman Cattleya akan mengingatkan kembali pengunjung terhadap kualitas kontemplatif yang ada pada Taman Cattleya. Dengan terletak di tengah kota dan dikelilingi variasi jenis bangunan dari low sampai high rise, potensi aksesibilitas perancangan akan tinggi dengan variasi user yang besar. Pada perancangan program arsitektur, area perancangan akan menjadi area kontemplasi intensif Taman Cattleya. Dengan memanfaatkan potensi properti kontemplasi yang sudah ada pada Taman Cattleya dan meningkatkan kualitasnya melalui perancangan, area ini akan menjadi pusat dari kegiatan kontemplasi Taman Cattleya. Dengan menitikberatkan program pada dua jenis aktivitas kontemplasi menurut tingkatannya, kontemplasi formal dan kontemplasi non-formal, maka program utama dari perancangan ini adalah instansi-instansi ruang yang akan disebut chambers guna mengakomodasi kegiatan kontemplasi formal. Dan pada sirkulasi untuk mencapai instansi-instansi ruang kontemplatif tersebut akan tersebar ruang-ruang kontemplatif non-formal. Elemen kontemplatif perancangan makro yang menjadi center adalah chambers-chambers yang akan mengakomodasi kegiatan kontemplatif formal. Ruang tersebut akan menjadi area hunian utama bagi penghuni, dan reference pada perancangan makro juga merupakan ruang-ruang kontemplatif tersebut. Sebelum penghuni memasukinya, ruang tersebut akan menjadi pusat perhatian bagi pengunjung. Selain itu, pohon-pohon existing pada Taman Cattleya juga dipertahankan dan akan menjadi reference tambahan di tapak. Sedangkan untuk frame perancangan makro, sekitar area perancangan akan dibatasi oleh air untuk menciptakan detachment antara area luar dan dalam. Untuk menanggapi tapak Taman Cattleya, bentuk perancangan keseluruhan master plan dirancang dengan menggunakan elemen, konfigurasi, dan geometri sekitar. Perancangan coba memimik adanya perairan pada bagian selatan taman dengan mengulangi elemen tersebut pada tapak. Adanya masa di tengah perairan juga diulang pada perancangan master plan. Bentuk geometris tapak perancangan juga berupa kotak-kotak dengan merespon pada geometri taman berjalan existing yang ada pada bagian utara Taman Cattleya. Selanjutnya kami memasuki perancangan mikro area kontemplatif non-formal. Center pada area kontemplasi non-formal adalah tempat hunian yang disebarkan pada pocket space yang tercipta di beberapa area sirkulasi. Sebuah center yang umum dan familiar seperti bangku dapat menciptakan properti inhabitability. Namun perancangan bangku juga divariasikan pada area kontemplasi non-formal seperti bangku dengan muatan satu penghuni, bangku dengan muatan dua penghuni atau lebih, dan area lesehan. Reference pada area kontemplasi non-formal terdapat 3, pohon, chambers, dan air. Banyaknya pohon-pohon existing yang akan dipertahankan merupakan salah satu potensi reference yang baik dan sudah tersedia. Dengan penambahan chambers dan badan air buatan, pada area ini akan memiliki banyak sekali reference bagi pengunjung. Untuk mempergunakan potensi reference yang ada pada tapak, maka setiap center diorientasikan untuk menghadap daerah yang setidaknya memiliki satu dari ketiga reference yang disebut di atas. Frame pada perancangan area kontemplasi non-formal diciptakan dengan adanya dinding vertikal yang terbentuk bersamaan dengan setiap center yang ada. Dinding vertikal tersebut bekerja sebagai pelindung sisi belakang penghuni yang ada pada center. Menggunakan tinggi dinding yang berbeda, aktivitas yang terjadi pada sirkulasi juga menjadi lebih bervariasi.
Selain adanya strategi perancangan menggunakan ketiga elemen kontemplatif, terdapat juga strategi perancangan dengan menciptakan kolam buatan pada sekeliling frame guna menciptakan sonic effect drone. Kolam buatan akan dialiri air bergerak yang menghasilkan latar suara yang nyaman untuk memicu properti kontemplatif tranquility, inhability, dan detachment. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang perancangan chamber kontemplatif. Disebar pada sekitar area sirkulasi, ada 7 ruang kontemplatif khusus yang masing-masing memfokuskan satu strategi cahaya untuk menciptakan kualitas kontemplatif. Ada juga satu massa utama yang akan menggabungkan beberapa strategi cahaya dan suara. Chamber pertama akan fokus kepada ethereality. Hal ini dicapai dengan denah melingkar yang diekstrud dindingnya. Dindingnya dibuat tinggi agar rasio bayangan dan cahaya tidak setara sehingga cahaya yang masuk akan menjadi lebih signifikan. Cahaya masuk melalui atapnya yang terbuka dan lantai pada chamber ethereality juga dibuat cekung menghadapi atas untuk meneruskan perhatian ke atas. Selanjutnya adalah sequence. Massa ini merupakan sebuah jalur berjalan sepanjang 24 meter yang dikelilingi oleh dinding dengan ukuran dan tinggi berbeda-beda. Karena hubungan jalur dan dinding pada sekelilingnya, cahaya dan bayangan yang terbentuk akan bervariasi sepanjang jalur. Akibat adanya koreografi cahaya bayangan yang bervariasi dan mempunyai sequence, pergerakan dan posisi dari pengunjung akan menyebabkan pengalaman dan lingkungan yang berbeda. Ketiga adalah area Veils of Glass. Area ini merupakan ruang akrilik yang dipasang rel kain sehingga tercipta screen-screen kain yang memblokir pandangan visual namun tetap membiarkan cahaya masuk melalui difusi. Rel kain ini juga memungkinkan ruangan ini untuk berubah-berubah konfigurasi ruangannya. Kemudian dissolution. Efek ini dihasilkan melalui adanya atap yang terbuat dari wireframe. Bayangan dan cahaya yang melewati wireframe akan menciptakan efek dissolution. Berikutnya adalah ruang channelization. Ruang ini dirancang untuk menyorot cahaya pada pusat ruang. Adanya bukaan kecil di tengah-tengah atap membiarkan sorotan cahaya untuk masuk ke ruang. Bukaan atap ditarik dekat lantai untuk menciptakan sorotan cahaya yang lebih terlihat. Dinding juga dikecilkan pada bagian alas untuk memfokuskan perhatian ke tengah ruang. Lantai tepat di bawah bolongan atap diciptakan air buatan untuk mendukung efek channelization. Ada juga diberi kursi di sepanjang dindingnya untuk menghadapkan penghuni kepada tengah chamber di mana cahaya channelization yang diteruskan dari atap berada. Setelahnya adalah ruang silent sufficient. Efek tersebut diciptakan dengan adanya bukaan di sekeliling atap yang sama ukurannya. Akibatnya atmosfer cahaya yang merata terjadi di dalam ruang. Ada juga senter bulat di tengah chamber untuk mengorientasikan penghuni ke dinding chamber di mana flashing cahaya terjadi. Berikutnya adalah luminescence chamber. Chamber ini terletak 2,2 meter di bawah tanah dengan atap kaca yang diisi air. Dengan begitu, atap chamber ini juga menjadi kolam buatan bagi pengunjung di atas tanah. Untuk mengakses chamber ini, penghuni harus melewati chamber sequence dan chamber ini juga merupakan chamber yang terhubung dengan chamber ethereality. Karena atapnya yang tembus pandang, terjadi koneksi visual antara penghuni pada chamber luminescence dan penghuni di atas tanah. Efek cahaya luminescence terjadi dari jatuhnya cahaya yang disaring oleh lapisan air pada atap chamber ini, menghasilkan materialisasi bentuk cahaya pada dinding chamber. Berikut adalah area utama. Area utama ini merupakan area terbesar. Perancangan area ini menggunakan beberapa strategi cahaya dan juga sonic effects yang digabungkan. Efek cahaya yang digunakan di sini adalah Veils of Glass dan channelization. Pada tengah ruang, ada selembar kaca yang memisahkan ruang menjadi dua bagian. Kaca tersebut kemudian dijatuhkan air dari atap menciptakan screen yang terbuat dari air. Hal tersebut menciptakan efek Veils of Glass karena screen air tersebut akan memisahkan pandangan visual antara dua ruang. Namun secara sedikit, pengunjung pada ruang yang satu dengan yang lain dapat melihat bayang-bayang ruang seberang. Efek cahaya yang terakhir adalah channelization yang terjadi pada kaca yang ada di tengah bangunan. Adanya bukaan tepat di atas kaca tersebut menyebabkan strip cahaya yang akan menerangkan lembaran kacanya. Selain penerapan strategi cahaya, strategi lain dalam perancangan elemen kontemplatif juga digunakan untuk menciptakan properti kontemplatif. Area di dalam ruang dirancang seperti amphitheater yang sunken sehingga menciptakan properti detachment. Sonic effects juga digunakan dengan adanya aliran air di sekeliling ruang dan air terjun di tengah ruangan. Adanya suara gerakan air menciptakan sonic effects drone yang dapat meningkatkan tranquility ruang tersebut. Entrance untuk memasuki ruang juga kecil dibandingkan dengan keseluruhan ruang, sehingga dinding masif di sekeliling ruang menciptakan filtration suara luar. Sekian presentasi saya, terima kasih.